Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Abisri dari PGMI semester 8. Oke, pada hari ini saya akan membaca Al-Quran sesuai dengan materi keislaman yang diuji oleh Bapak Dr. Sokib MPDI. Oke, hari ini saya akan membaca surat Ad-Dukhan juz 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Balahum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Shadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Abisri dari PGMI semester 8. Oke, pada hari ini saya akan membaca Al-Quran sesuai dengan materi keislaman yang diuji oleh Bapak Dr. Sokib MPDI. Oke, hari ini saya akan membaca surat Ad-Dukhan juz 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amram min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Balahum fi syakki yal'abun. Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Shadaqallahul adim. Oke, yang kedua adalah Oke, yang kedua adalah menulis Al-Quran. Oke, saya akan menulis Al-Quran satu surat, yaitu surat Al-Ikhlas. Oke. Materi ketiga adalah menghafalkan juz amma atau Al-Quran. Oke, saya akan membaca atau menghafalkan beberapa surat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil fajalahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah alladzi tattali'u al afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna an maluhu wa ma kasab sayasla naron datal habi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oke, kita akan masuk ke materi keislaman, itu materi ibadah. Nah, sebelum kita melakukan sholat ya, kita harus melakukan wudu dulu. Apa itu wudu? Wudu adalah salah satu upaya pembersihan diri dari berbagai najis dan dengan disertai niatnya juga. Nah, kita harus juga mengetahui saatnya apa saja. Yang pertama adalah muslim balik alias tidak gila, tidak ada yang dapat mencegah air masuk ke pori-pori kulit kita. Nah, kita juga harus melakukan niat ya. Ini seperti ini. Nawaitu wudu al-raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, setelah itu doa setelah berwudu. Seperti ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, salat adalah suatu ibadah yang wajib bagi umat Islam yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, seperti itu. Sama. Kita harus Islam ya, balik, lalu masuk pada waktu sholat ya, lalu badan ini sudah suci karena kita sudah melakukan wudu ya, itu. Lalu kita tidak susah menjaga paling kita harus terhindar dari najis besar ataupun najis kecil ya. Lalu niatnya tayamum. Nawa itu tayamumi listibali sholati fardholillahi ta'ala. Seperti itu. Oke, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu materi pendidikan. Yang pertama adalah konsep dasar Islam. Taklim yang pertama artinya adalah pengajaran ya. Di sini guru memberikan suatu pengajaran ya, pengajaran kepada muridnya berupa ilmu ya yang bisa diterapkan oleh anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua adalah tarbiyah, yaitu proses secara bertahap. Di sini guru tidak memberikan ilmunya secara instan, tapi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan agar si murid tersebut paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga adalah ta'dib, yaitu pembiasaan atau perilaku. Nah, di sini bukan hanya pengajaran saja, tapi paling tidak seorang guru itu harus memberikan suatu pembiasaan yang baik kepada gurunya, seperti menghormati, saliman ya. Itu adalah suatu pembiasaan dalam hal konsep dasar Islam, seperti itu. Oke, baik.
Lanjut ke bagian aliran dalam pendidikan. Yang pertama adalah aliran agamis konservatif. Tokoh yang populer adalah Al-Ghazali, yaitu ilmu ini lebih menekankan pada murni agama, ya. Yang kedua adalah aliran religius rasional, dan yang paling populer adalah tokohnya adalah Ibnu Sina. Dalam penuturannya, pengajaran adalah suatu usaha transformatif yang dilakukan oleh pengajar yang bersifat real atau nyata. Yang ketiga adalah aliran pragmatis instrumental yang dibawakan ilmu Ibnu Khaldun, ya. Dan yang lebih menekankan pada proses lebih pada proses praktis, ya, lebih dibuat simpel. Oke. Hakikat pembelajaran, ya. Belajar adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai suatu peningkatan dalam hal belajar, bisa dengan interaksi ataupun dengan lingkungannya. Nah, sedangkan pembelajaran itu sendiri adalah suatu sistem yang membantu anak dalam belajar dengan interaksi ataupun lingkungan sekitar. Nah, lalu ciri-cirinya adalah ciri perkembangan peserta didik itu ada 3, ya. Yang pertama ada sistematis, yaitu saling mempengaruhi, ya. Yang kedua ada progresif, terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah saling berkesinambungan, saling membantu satu sama lain. Oke, kita akan masuk ke teori belajar. Apa itu teori belajar? Teori belajar itu adalah suatu tata cara atau teori yang dapat kita aplikasikan dalam kegiatan mengajar antara siswa dengan guru, ya. Ada 4 teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, ya. Yang keempat adalah teori humanistik. Model pembelajaran itu adalah suatu perencanaan, ya, perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk guru ketika mengajar. Ada beberapa model. Yang pertama ada model CAM, model Banati, ada model Dick and Carey, ada model PPSI. Dan strategi, apa itu strategi? Strategi itu adalah cara, ya, cara seorang guru untuk memberikan materi. Metode itu suatu perencanaan agar atau implementasi, ya, implementasi dari perencanaan tersebut agar bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, ya. Oke, aliran pendidikan yang pertama adalah aliran nativisme, lalu yang kedua adalah aliran empiris, ya. Yang ketiga aliran konvergensi. Yang keempat aliran naturalisme. Oke, setelah itu penyusunan rencana pembelajaran. Nah, yang pertama adalah silabus. Lalu untuk ROP itu sendiri adalah turunan dari silabus. Lalu untuk kualifikasi guru, di sini guru harus mempunyai 4 kompetensi, ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi sosial, 3 itu adalah kompetensi profesional, yang keempat yang terakhir kompetensi kepribadian. Guru itu juga mempunyai kualifikasi, ya. Di sini kualifikasi itu maksudnya guru itu sudah mempunyai beberapa kompetensi yang sudah dia punyai. Lalu dari terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu cara untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu pengajaran yang telah dilaksanakan. Lalu ada 4 fungsinya, yaitu fungsi penempatan, diagnosis, selektif, dan juga pengukur keberhasilan. Evaluasi itu ada 2, ada formatif dan sumatif. Lalu
Untuk prinsip-prinsipnya itu yang pertama ya, harus pertama menyeluruh ataupun dikatakan komprehensif. Yang kedua harus mengacu pada tujuan. Yang ketiga harus objektif. Yang keempat kooperatif. Yang kelima itu adalah continue. Yang keenam adalah ekonomis. Untuk evaluasi itu ada dua. Bisa berupa ada dua ya. Bisa itu dalam bentuk tes tulis, tes lisan, perbuatan, tes mungkin mungkin angket, wawancara ataupun buku-buku terdahulu yang bisa dijadikan evaluasi.